Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Hal ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragam penuturnya. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya, apapun latar belakangnya. Nah, pada Salindia ini kita akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat ragam bahasa, dan yang kedua, kita akan membahas mengenai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi, ayo belajar sama-sama. Hakikat ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Chair dan Agustina tahun 2004 mengatakan bahwa variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang ketiga, ada ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dan yang keempat, ada ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ada ragam bahasa lisan, dan yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau tatap muka, sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Ragam bahasa lisan juga berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Ragam bahasa tulis berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Adapun ciri-ciri dari ragam bahasa lisan, yaitu langsung, tidak terikat ejaan bahasa Indonesia, terkadang tidak efektif, kalimatnya pendek-pendek, dan ada lagu kalimat yang bersifat situasional. Sedangkan ragam bahasa tulis bersifat santun, efektif, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak, ejaan digunakan sesuai dengan pedoman, dan penggunaan kosakata pada dasarnya sudah dibakukan. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan situasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ada ragam bahasa resmi, dan yang kedua, ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, misalnya dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Dan tentu saja ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan, contohnya dalam percakapan sehari-hari. Adapun ciri ragam bahasa resmi, yaitu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, dan kalimat yang digunakan adalah kalimat yang lengkap. Sedangkan ciri ragam bahasa tidak resmi adalah digunakan dalam situasi tidak resmi dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian banyak sekali macamnya. Di sini saya paparkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada hukum, lalu bisnis, akademik, agama, sastra, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pokok persoalan yang dibicarakan.
Dalam pembicaraan pokok persoalan yang berbeda-beda ini, kita menggunakan ragam bahasa yang berbeda pula. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Perbedaan penggunaan ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaiannya tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata, peristilahan, ungkapan, serta kalimat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan pokok persoalan yang dibahas. Ragam bahasa hukum berbeda dengan ragam bahasa bisnis. Ragam bahasa bisnis berbeda dengan ragam bahasa sastra, dan begitu seterusnya. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur juga banyak macamnya. Di sini saya paparkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada dialek Jakarta, lalu ada dialek Jawa, selanjutnya ada dialek Bali, setelah itu ada dialek Sunda, dan lain sebagainya. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Karena pengertian dialek mengacu kepada bagian dari suatu bahasa, maka pemakai suatu dialek bisa mengerti dialek yang lain. Dengan kata lain, ciri penting suatu dialek adalah kesaling mengertian. Berikut merupakan ilustrasi dari ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ketika orang Jawa berbicara dengan orang Bali menggunakan bahasa Indonesia, walaupun terdapat perbedaan dialek, maka baik orang Jawa maupun orang Bali dapat memahami ujaran masing-masing. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ragam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.